pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan analisa gas darah ya. Jadi mengambil sampel darah arteri ya. Jadi kondisi patologis yang baik berasal dari penyebab trauma maupun non trauma dapat menyebabkan perubahan situasi metabolisme tubuh. Pada beberapa kasus patologis yang bersifat kronis, tubuh akan memberikan respon adaptif, yaitu dengan menunjukkan adanya perubahan metabolisme. Ya. Perubahan metabolisme ini salah satunya adalah perubahan diamati dari situasi gas darah atau asam basa di dalam tubuh. Perubahan situasi ini dapat dianalisa dengan melihat hasil pemeriksaan analisa gas darah. Pemeriksaan analisa gas darah ini memberikan gambaran terhadap kadar gas darah seperti oksigen, karbon dioksida, situasi ketidaknormalan dari kedua gas darah tersebut akan menyebabkan situasi oksigenasi dan metabolisme di tubuh. Adapun pengertian dari analisa gas darah arteri adalah prosedur pemeriksaan melalui pengambilan darah arteri untuk mengetahui nilai pH atau keseimbangan asam basa, oksigenasi, kadar karbon dioksida, kadar bikarbonat, saturasi oksigen, dan kelebihan ataupun kekurangan basa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar para calon perawat, ya, terutama di keperawatan gawat darurat dan kritis, mampu untuk mengetahui tentang keseimbangan asam basa. Ya. Yang kedua, mampu mengetahui kadar oksigen maupun karbon dioksida maupun HCO3 di dalam darah. Kemudian mengetahui fungsi pernafasan yang akan mengganggu asam basa di darah dan menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Adapun indikasi untuk dilakukan pengambilan darah arteri ini atau pemeriksaan analisa gas darah untuk menjelaskan beberapa kondisi yang membutuhkan pemeriksaan analisa gas darah, yaitu misalnya pada pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa, pasien dengan terapi antikoagulan, kemudian riwayat dengan gangguan pembekuan darah, pasien dengan penyakit pembuluh darah perifer yang berat, ya. Kemudian pasien dengan penyakit PPOK atau penyakit obstruksi paru kronis, ya, penyakit PPOM, ya, penyakit paru menahun kronis, ya. Kemudian pasien dengan edem pulmo, pasien dengan ARDS, akut respiratory distress syndrome. Kemudian ada infak miokard, ada pasien pneumonia, pasien dengan kondisi shock, ya. Pasien pos pembedahan, coronary artery bypass, pasien dengan resusitasi kardiak arrest, pasien dengan perubahan saturasi respirasi, pasien yang diberikan anestesi yang lama. Nah, itu menjadi indikasi untuk dilakukan pengambilan darah arteri. Adapun untuk lokasi pengambilan darah arteri, yaitu arteri radialis, ya, yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian bisa juga arteri ulnaris, tapi yang tersering adalah radialis, ya. Kemudian arteri brachialis, ada arteri femoralis, ini yang paling besar tuh. Kemudian ada tibialis posterior, ya, di bagian belakang. Kemudian dorsalis pedis, yang di bagian akral, ini juga jarang dilakukan dorsalis pedis. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selama kita melakukan pengambilan darah arteri adalah yang pertama, perawat harus terlatih. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus pasien yang harus dilakukan ambil darah arteri, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu pada perawat yang sudah terlatih, ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sempat diberi heparin terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya mencegah pembekuan darah, ya, ketika dilakukan pengambilan darah arteri. Kemudian kaji ambang nyeri pasien. Nah, ini bisa kita kaji juga untuk pasien-pasien, apakah pasien mempunyai nilai ambang batas nyeri yang tinggi, ya, ataupun dia rendah, kita harus kaji sehingga kita bisa antisipasi kalau pasien mengalami nyeri. Nah, kemudian kita akan lakukan tes Allen dulu, nanti akan kita peragakan, ya. Tujuannya untuk mengetahui fungsi sirkulasi dari pembuluh darah arteri, terutama di arteri radialis. Kemudian ketepatan area pengambilan darah arteri. Nah, ini kita
namanya darah arteri berbeda dengan vena. Kalau vena kita lihat yang menonjol warna kebiruan gitu ya, atau kehijauan. Nah tapi kalau untuk darah arteri kita raba adalah denyutannya, karena ada arteri cirinya darah arteri adalah dia berdenyut ya. Kemudian campur darah bila sudah sampai terisi, artinya di sini kita bisa lakukan pengambilan darah arteri supaya darah arteri ini masih dalam kondisi yang segar ya, tidak terkontaminasi udara. Kita lakukan penekanan penutupan dengan menggunakan karet ya. Kemudian penekanan agak lama, darah tusukan supaya mencegah tidak terjadi keluarnya darah ya, karena sifat darah arteri adalah memancar. Dia akan dipompakan dari jantung sehingga dia sifatnya memancar, sehingga kita perlu penekanan yang lebih lama. Untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi koagulan, heparinisasi misalnya, nah kita perlu penekanan yang lebih lama. Kemudian kalau ada udara dalam speed ya kita keluarkan udaranya ya. Oke, kemudian kalau perlu untuk pasien-pasien dengan kasus tertentu kita perlu melakukan pengukuran tanda-tanda vital sebelum pengambilan darah arteri ya. Kemudian kita lakukan segera kirim ke laboratorium disertai dengan formulir laboratorium dan labelnya. Jangan sampai nanti kita lupa, ini karena sangat krusial ya, jangan sampai nanti tertukar dengan pasien lain ya. Nah itulah adalah beberapa keterangan atau beberapa penjelasan terkait dengan pengambilan darah arteri. Untuk selanjutnya nanti kita akan saksikan bagaimana tahap-tahapannya untuk pengambilan darah arteri. Seperti tindakan yang lainnya, tindakan yang awal sebelum kita datang ke pasien adalah fase prainteraksi. Kita cek rekam medisnya pasien. Kita pastikan dari identitas pasien meliputi nama, umur, ya, kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian kita lihat rencana tindakannya pasien, bahwa pasien ini ada bermasalah dengan gangguan asam basa sehingga diperlukan untuk pengambilan darah arteri untuk pemeriksaan analisa gas darah. Selanjutnya kita lanjutkan tahap prainteraksi yang selanjutnya adalah persiapan alat. Kemudian dilanjutkan dengan orientasi, tahap kerja, kemudian terminasi dan dokumentasi. Ya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita persiapan alat. Nah, persiapan alat yang kita butuhkan yang pertama adalah hand sanitizer ya, kita lakukan untuk cuci tangan. Kemudian ada handscoon bersih, kemudian ada alkohol swab, ya, kemudian ada plaster ataupun hipagvik, kita pakainya hipagvik. Kemudian untuk pengambilan darah arteri kita siapkan speed, ya, speednya bisa 1 cc ataupun 3 cc sesuai dengan kebutuhan sampel yang akan kita ambil. Kemudian ada tutup karet, nanti digunakan untuk menutup jarum nanti setelah kita berhasil melakukan pengambilan darah arteri ya, supaya tidak tercampur dengan udara yang akhirnya menjadi aerob. Kemudian ini adalah heparin ya, kita nanti ambil hanya 0,1 cc, digunakan untuk membasahi speednya, tujuannya supaya mencegah pembekuan darah pada sampel darah arterinya. Kemudian ada handuk, ini handuk digunakan untuk melapisi atau menopang ya, supaya arterinya itu bisa teraba dengan baik ya. Kemudian ada perlak dan alas, ada label dan formulir laboratorium yang nanti kita butuhkan untuk pengiriman sampel ya. Kemudian ada kasa yang kita gunakan untuk menghentikan perdarahan karena ini adalah darah arteri. Kita harus ingat bahwa darah arteri sifatnya yang memancar, jangan sampai nanti setelah kita lakukan pengambilan darah arteri darahnya masih keluar, nggak kita adap dengan baik.
Kita ambil heparin sebanyak 0,1 cc. Membasahi semua dinding lapisan sprit ya. Kemudian kita ganti jarumnya. Tujuannya supaya jarumnya waktu untuk menusuk tidak sakit, karena kan jarumnya menjadi tumpul. Siap untuk datang ke pasien. Selanjutnya kita datang ke pasien. Selamat pagi Ibu, gimana kondisinya hari ini? Masih sesak nafas? Oh iya. Ibu bisa sesuai dengan prosedur dan keselamatan rumah sakit, Ibu bisa menyebutkan nama dan umurnya? Ya, Bu. Nama saya Ibu Ani, umur saya 35 tahun. Oh ya, boleh sambil saya lihat gelang pengenalnya Ibu? Iya. Oh ya, baik. Ya Ibu, di sini saya perawat Santi yang akan merawat Ibu. Karena Ibu kondisinya di sini ada sesak nafas ya, kita akan cek untuk fungsi pernafasannya Ibu. Kita lihat di darahnya Ibu apakah kadar oksigennya masih baik atau tidak. Gitu ya. Nanti saya akan lakukan pengambilan darah lewat pergelangan tangan. Ya, nanti sedikit kurang nyaman, mungkin agak sedikit nyeri, nanti Ibu bisa tarik nafas dalam lewat hidung dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Begitu ya. Sebelum saya mulai tindakan, apa yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh ya, baik, sebentar saya tutup tirainya dulu ya. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan seperti ini, Bu Ani? Belum, Bu. Belum. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan tes alen terlebih dahulu untuk memastikan apakah sirkulasi di arteri radialis itu masih bagus. Dengan cara pasien diminta untuk menggenggam tangan, dibuka, genggam lagi, buka lagi, kemudian digenggam sambil kita tekan pada arteri radialis dan ulnaris, kemudian dibuka. Nah, akan tampak pucat di daerah palmar. Dan kita buka di arteri ulnaris. Nah, tampak kemudian dalam waktu kurang dari 2 detik dia kemerahan, walaupun kita tekan di radialisnya. Artinya di fungsi aliran darah di daerah radialis maupun ulnaris masih dalam kondisi baik, ya. Artinya di sini kita bisa melakukan pengambilan darah arteri lewat arteri radialis. Tapi kalau misalnya hasilnya dia menunjukkan negatif, kita tidak bisa lakukan pengambilan darah di arteri radialis. Kita gunakan arteri-arteri yang lebih besar, apakah itu di brachialis ataukah di femoralis. Kita palpasi dulu bagian arteri radialis. Kita pastikan dengan 3 jari, kita raba denyutan arteri radialis. Setelah kita pastikan lokasinya, kita lakukan desinfeksi. Bisa dengan melingkar atau sekali usap. Kita tunggu sampai kering supaya pasien tidak merasakan nyeri. Kemudian dengan posisi jarum
bisa dari sudut 30 sampai dengan 90 derajat. Kita lakukan penusukan. Ya. Ketika nanti berhasil kita masuk ke dalam pembuluh darah arteri, pembuluh darah si plangernya ini akan terdorong dengan sendirinya. Tapi untuk kasus-kasus pasien dengan penurunan cardiac output, pasien dengan hipotensi, ini harus kita tarik plangernya. Karena tidak cukup kuat untuk menarik. Kita tusukkan. Nah, ini berhasil masuk ya. Nah, ini sambil kita bantu dorong, baru tarik, ini akan terdorong. Ya. Dan kita ambil rasa, kita cabut dan kita tekan. Ya, sambil kita tekan, kita tusukkan speednya ke dalam karet. Seperti ini. Tujuannya supaya tidak kemasukan udara yang berisiko akan menimbulkan interpretasi yang berbeda nanti karena bercampur dengan udara. Kita tekan sampai perdarahannya berhenti. Rapikan pasien dan alat. Tadi sudah dilakukan pengambilan darah ya Bu ya. Nanti darahnya akan kami kirim ke laboratorium. Nanti akan dilihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau sudah jadi hasilnya bisa kita sampaikan. Ya Bu ya. Nah ini karena Ibu dalam kondisi yang masih sesak nafas, Ibu nanti jangan lupa oksigennya selalu terpasang ya, sambil nanti Ibu latihan untuk tarik nafas dalam ya. Kemudian alih posisi, miring kanan miring kiri. Kalau Ibu mampu bisa sambil setengah duduk, nanti kita bisa atur untuk pengaturan tempat tidurnya supaya Ibu tidak terus berbaring karena kan juga pengembangan paru-parunya menjadi kurang baik. Sambil dilatih untuk miring kanan miring kiri gitu ya Bu ya. Silakan nanti Ibu bisa istirahat setelah ini. Nanti 2 jam ke depan saya akan kembali lagi untuk memberikan injeksi ya untuk mengurangi sesak nafasnya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, berikutnya adalah sampel darah yang kita dapatkan tadi. Kita berikan label, meliputi nama, nomor rekam medis, usia pasien. Kemudian dengan formulir laboratorium kita kirimkan ke laboratorium untuk diperiksakan analisa gas darahnya. Nanti ketika sudah selesai dilakukan pemeriksaan, nanti kita bisa cantumkan dalam rekam medis hasil AGD-nya pasien. Tahap selanjutnya adalah dokumentasi tindakan yang sudah kita lakukan. Ya, di catatan perkembangan pasien kita tuliskan, ya, pada hari ini tanggal 11 bulan Oktober pukul 9.00 telah dilakukan pengambilan darah arteri di radialis untuk dilakukan pemeriksaan AGD. Adalah sampel darah telah diambil sebanyak 1 cc untuk dilakukan pemeriksaan AGD. Hasil masih menunggu dari laboratorium. Nama pemeriksa Santi Damayanti, tanda tangan.
Oh ya, untuk respon pasien tadi didapatkan pasien data subjektif, pasien mengeluhkan nyeri, kemudian data objektif, data darah terambil sebanyak 1 cc. Ya.